Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia pun menerima acara perjamuan yang diberikan oleh Sekte Dao, dan di sini Jun dia pun menikmatinya. Walaupun memang dia juga cukup terkejut ketika dia melihat seorang tetua tiba-tiba saja menari aneh seperti ini. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau saat ini tubuhnya tidak bisa ia kendalikan. Karena benar tiba-tiba aja muncul sosok bayangan di balik pria tua itu yang mengaku sebagai raja bayangan. Di mana dia juga mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini karena telah diundang. Dan ternyata yang mengundangnya adalah tetua dari Sekte Yihua. Namun di sisi lainnya saat ini orang tua ini dia pun datang bersama dengan Chen Xiao, di mana dia bertanya kepada Chen Xiao apakah Chen Xiao ingin balas dendam dengan melihat Sekte Dao dihancurkan oleh para iblis, yang membuat Chen Xiao dia pun bingung kenapa orang tua ini berkata seperti itu. Dan itu juga membuat Chen Xiao dia pun bertanya apakah jangan-jangan para iblis itu ada hubungannya dengan orang tua ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua itu, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Chen Xiao. Dia tidak menyangka kalau ternyata orang tua itu memiliki hubungan dengan para iblis. Di sini Chen Xiao dia juga mengatakan jika itu benar, maka orang tua ini akan menjadi sosok pengkhianat yang akan dibenci oleh para umat manusia. Selain itu juga, jika saja sekte tahu, maka mereka juga tidak akan dapat lolos dari hukuman berat. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Chen Xiao membuat orang tua ini dia pun tersenyum, yang membuat Chen Xiao dia pun berpikir apakah jangan-jangan sekte memang sudah tahu atau memang sekte yang merencanakan ini. Dan itu tentunya benar-benar mengguncang mental dari Chen Xiao. Namun di sini orang tua ini dia pun mengatakan kepada Chen Xiao untuk tidak perlu khawatir dan juga risau, karena ini semua memang dilakukan hanya untuk dirinya. Selain itu, sekte memang harus melakukannya pula. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Chen Xiao, yang membuat Chen Xiao dia pun kembali bertanya-tanya apakah jangan-jangan pertarungan dia dengan para iblis itu. Namun sebelum Chen Xiao dia menyelesaikan kata-katanya, di sini orang tua ini dia pun membenarkannya. Ia mengatakan kalau ini semua adalah rencana dari sekte yang membuat Chen Xiao dapat dengan mudah menghancurkan para iblis-iblis itu. Mengusir para iblis, dan itu semua memang disengaja untuk dapat meningkatkan reputasi yang dimiliki oleh Chen Xiao. Jika tidak, bagaimana mungkin para iblis itu akan kabur ketika mereka mendengar nama Chen Xiao. Dan mendengar itu semua, itu benar-benar menampar hati dari Chen Xiao. Dia tidak menyangka kalau ternyata selama ini dia telah dipermainkan oleh semua pihak. Di sini Chen Xiao dia pun awalnya cukup terima jika dia dipermainkan oleh Jin, tapi dia juga tidak menyangka kalau ternyata selama ini dia juga dipermainkan oleh sekte, mempermainkannya sampai seperti ini. Namun melihat Chen Xiao yang bengong membuat orang tua ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu risau, karena sekte melakukan ini semua hanya untuk membuat Chen Xiao semakin terkenal, semakin kuat, dan juga mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi di mata dunia. Orang tua ini juga mengatakan kalau saat ini dunia telah berubah. Lambatnya beradaptasi dengan lingkungan baru hanya akan membuat mereka jatuh dalam kehancuran. Orang tua ini juga mengatakan kalau sekte tahu kalau Chen Xiao memang memiliki bakat yang sangat amat luar biasa, potensi yang tiada batas. Jadi akan sangat disayangkan jika Chen Xiao hanya tertahan di dunia rendah seperti ini. Dan kenapa harus membatasi diri dengan lingkungan yang rumit seperti ini? Jadi mereka melakukan segala cara hanya untuk membawa Chen Xiao berada di puncak kejayaan. Dan merasa sudah cukup berbicaranya, di sini orang tua ini pun menghentikan bicaranya dan langsung melesat ke arah sekte Dao untuk dapat melihat sekte Dao dihancurkan. Begitu juga dengan Yi Junlin, ucap dari orang tua itu, karena dia memiliki dendam dengan Jun yang sudah mengacaukan banyak rencana dari sekte Yihua. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini para iblis mereka pun memakan pil nether milik mereka yang akan membuat mereka menjadi jauh lebih kuat. Dan dengan energi yang melonjak seperti ini, mereka pun yakin kalau mereka dapat menghancurkan segalanya. Namun teriakan-teriakan dan juga kata-kata yang diucapkan oleh para iblis mengusik Jun yang sedang makan, yang membuat Jun meminta kepada mereka semua untuk diam. Para iblis memang tidak memiliki sopan santun. Berisik, ucap dari Jun, yang tentunya hal itu pun menotis bagi para iblis, yang membuat para iblis mereka pun berniat untuk dapat menjadikan Jun sebagai target pertama mereka. Sedangkan untuk Jun, dia pun gak peduli dengan apa yang diucapkan oleh para iblis. Justru di sini Jun dia pun malah bertanya mencari sistem untuk segera mengeluarkan hadiah yang sebelumnya telah dijanjikan oleh sistem. Sistem
Mana hadiahku? Ucap dari Jun. Dan benar saja, kini sistem yang baru bangun dari tidurnya memberikan hadiahnya kepada Jun, yaitu pedang suci yang dimiliki oleh Jun yang telah di-upgrade ke tingkatan immortal tingkat menengah. Akhirnya kau bangun juga, ucap dari Jun yang kesal. Dan di sela-sela Jun yang sedang merepet kepada sistem di luar sana, ternyata sosok yang mengaku sebagai Raja Iblis dia pun langsung mencoba untuk dapat menyerang Jun langsung dari depan. Sedangkan untuk Jun, dia juga mengeluarkan pedangnya dari ketiadaan untuk mencoba kemampuan baru miliknya. Dan dalam satu gerakan, serangan dari Jun ternyata tepat langsung mengenai lawannya, yang membuat lawannya pun langsung gemetar ketika ternyata serangan yang diberikan oleh Jun tepat mengenai dirinya. Bahkan di sini Jun dengan sangat mudah dia kembali melepaskan serangan keduanya yang membuat iblis ini menjadi sangat kacau ketika Jun dapat memotong apapun yang ada di depannya. Dan terkena serangan 2 kali oleh Jun membuat iblis ini dia pun langsung menarik diri. Iblis ini dia pun sangat kesal dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata dia dapat melihat senjata tingkat dewa ada di wilayah terpencil ini. Tapi dengan keunggulan jumlah yang dia miliki, dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Jun, yang membuat Jun yang mendengarnya dia pun tersenyum dan dia juga berujar, "Oh, benarkah? Kalau begitu, ayo kita coba," ucap dari Jun. Namun ketika Jun kembali melepaskan kekuatannya, membuat iblis yang ada di depannya langsung hancur tidak tersisa, yang membuat Xiaohong yang melihatnya dia pun kesal. Dia tidak menyangka kalau ternyata Jun memiliki senjata-senjata ajaib yang bahkan dapat menghancurkan para iblis dengan sangat mudah. Sedangkan untuk para iblis, mereka juga merasa ngeri ketika mereka melihat senjata yang dimiliki oleh Jun. Tapi mereka juga yakin dengan keunggulan jumlah yang mereka miliki, mereka pasti dapat mengalahkan Jun. Dan untuk Jun yang mendengarnya, dia tidak mempedulikannya. Dia cukup mengangkat tangannya ke udara dan kembali melepaskan bilah miliknya yang membuat tempat ini benar-benar berguncang, menghancurkan para iblis-iblis hanya dalam satu gerakan. Dan hal gila yang dilakukan oleh Jun membuat orang tua ini yang baru aja nyampe ke tempat ini langsung terkejut dengan aura kuat yang tiba-tiba aja muncul entah dari mana, yang membuat orang tua ini langsung tarik mundur dan dia kembali dengan terburu-buru membawa Chen Xiao bersama dengan dirinya, yang membuat Chen Xiao dia pun juga bingung apa yang sebenarnya terjadi dan ada apa dengan aura ini. Karena memang energi pedang yang dilepaskan oleh Jun sungguh sangat kuat, bahkan teramat kuat hingga dapat dirasakan oleh mereka yang ada di luar dari sekte. Bahkan tidak sampai di sana saja, energi itu pun melesat ke area pegunungan yang membuat seorang master tua yang ada di area pegunungan dia pun dapat merasakan tekanan kuat dan itu membuatnya pun bergumam. Satu cahaya pedang menyejukkan 14 wilayah timur, ucap dari orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini Jun dia pun kembali menarik pedangnya setelah dia menyingkirkan semua iblis yang ada di depannya. Dan untuk Jun, dia juga meminta kepada Master Sekte untuk melanjutkan acaranya. Ayo Master Sekte, kembali mulai lagi acara joget-jogetnya, ucap dari Jun yang mengejutkan bagi orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga sembari keringat dingin bertanya kepada Jun, apakah Jun selalu membawa pedang ini kemana-mana, ucap dari orang tua itu. Ya, sambut dari Jun. Memangnya kenapa, ucap dari Jun dengan polosnya yang membuat Master Sekte Dao. Dia pun mengatakan kalau begitu, jika Jun seperti ini maka tidak perlu dirisaukan dengan Tuan Muda Chen Xiao, ucap dari orang tua ini yang membuat Xiaoli yang mendengarnya dia pun tertawa. Dimana Xiaoli dia juga mengatakan kalau sosok seperti Chen Xiao tidaklah layak ada di mata dari masternya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Jun. Ya, itu benar, ucap dari Jun. Sedangkan untuk Xiaohong, dia cuma dapat menggerutu melihat Jun memiliki pedang gila seperti itu. Dan itu membuatnya pun bergumam, dengan item suci seperti itu maka niatnya untuk dapat mengalahkan Jun semakin sulit, pikir dari Xiaohong. Dan 2 jam kemudian setelah mereka semua makan dan juga puas, di sini Jun dia pun memutuskan untuk pamit. Master Sekte, kami sudah kenyang, terima kasih atas keramahannya, ucap dari Jun yang kini ingin pergi. Dan untuk Master Sekte tentunya dia pun sungguh sangat senang ketika jamuannya pun dapat diterima baik oleh Jun. Dan dia juga mengatakan kepada Jun, jika saja di masa depan Jun membutuhkan bantuannya maka tidaklah perlu segan-segan memanggil dirinya, ucap dari orang tua itu. Dan setelahnya Jun dia pun pergi bersama dengan yang lainnya. Dan setelah Jun pergi, membuat orang tua ini dia pun mengatakan kepada putrinya untuk berusaha keras. Hanya saja dia juga mengatakan jika saja putrinya gagal, ya jangan stres lah, mengingat memang sosok yang dia incar ini bukanlah orang biasa, ucap dari orang tua itu.
Dan setelah Jun pergi, kini beberapa waktu kemudian rumor tentang apa yang telah dilakukan oleh Jun telah tersebar ke seluruh negeri, hingga membuat orang-orang mulai membicarakan Jun yang memang luar biasa mengalahkan para iblis hanya dalam satu gerakan. Sedangkan di sisi lainnya, untuk orang tua ini dan juga Chen Xiao, mereka pun pergi menuju sebuah gua. Dan untuk Chen Xiao, dia pun bingung kenapa orang tua ini malah membawanya masuk ke dalam sebuah gua. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun meminta kepada Chen Xiao untuk tidak perlu banyak bicara dan ikutlah dengan dirinya, karena mereka akan bertemu dengan sosok orang yang sangat penting, yang membuat Chen Xiao dia pun bingung. Apa? Orang penting? Kenapa di gua? Ucap dari Chen Xiao. Dan benar saja, ketika mereka memasuki gua lebih dalam lagi, mereka pun melihat ada sosok yang tidak asing bagi mereka. Dan ternyata itu adalah Master Sekte mereka. Yang tentunya hal itu membuat Chen Xiao dia pun bingung, kenapa lu? Kok di sini masternya? Pikir dari Chen Xiao. Namun melihat Master Sekte ada di tempat ini membuat Chen Xiao dia pun bingung, kenapa lah? Kenapa masternya ada di dalam sebuah gua? Pikir dari Chen Xiao. Dan untuk Chen Xiao dia pun juga bingung apa yang harus dia lakukan di tempat seperti ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Pikir dari Chen Xiao. Karena memang tiba-tiba aja muncul sesuatu yang aneh tepat di belakang dari Master Sekte mereka. Sebuah tekanan yang sangat amat kuat dan sebuah distorsi ruang. Dan ketika ruang itu terbuka, ternyata muncul sebuah mata besar yang membuat Chen Xiao dia pun keringat dingin. Dan apakah yang ada di belakang dari Master Sekte Yuhua akan dibahas di part lanjutannya aja ya coy, karena memang gua nggak tahu juga. Karena udah mentok sama raw-nya di sini doang. Jadi itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Kalau misalnya Jun ini update-nya normal, gue bakal bikin di hari Selasa, Senin sama Rabu untuk Jun. Di Selasa nanti gue bakal cari judul lain lah, apa gitu. Dan untuk Apotheosis kayaknya gue nggak bisa dilanjut lah. Kalau pakai laptop ini gue nggak gue bingung ngedit Apotheosis serius. Karena nggak tau lah, nanti gue usahakan lah, siapa tahu masih bisa. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.